Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Di antaranya ialah nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat itulah kemudian kita masih sanggup melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan insya Allah di bulan yang penuh berkah ini kita pun sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan sehingga di awal Ramadan ini, di Jumat awal Ramadan ini, Allah berikan kita kekuatan hingga puncaknya nanti kita berjumpa kembali di Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari kita tujukan, kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khotib tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pribadi khotib khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jtinabi nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan dengan senantiasa berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam jalan kehidupan. Karena takwa ini merupakan sebaik-baik bekal. Takwa adalah solusi dari setiap masalah. Takwa adalah jalan keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di atas mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema menggapai kesempurnaan puasa Ramadan.
Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita, sehingga Allah panjangkan umur kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa khususnya, dan ibadah-ibadah wajib, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya, sehingga pada puncaknya nanti kita mencapai predikat yang bergengsi, predikat yang tidak mudah digapai oleh siapapun. Tentunya predikat yang harus diperjuangkan, yakni la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak atau capaian kita untuk kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi Jumat yang baik bagi kita, sehingga kita nantinya diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa, amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa Allah membalasnya? Dikarenakan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak katsuri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa amalan puasa hanya Allah yang akan memberikan spesial, Allah yang akan memberikan penilaiannya. Padahal Allah adalah Maha segalanya. Sungguh puasa kita selalu dalam pengawasan Allah. Kapanpun kita, dimanapun kita, Allah yang akan mengawasi kita. Kita mungkin boleh sembunyi di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah tidak akan ada yang lepas dari tatapan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi kita. Innallaha ma'ana. Oleh karena itu, hanya iman yang akan menjadi tolak ukur kita. Karena puasa memang dipanggil, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika iman kita lemah, kita tidak akan mampu. Maka mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang yang beriman, sehingga memang dasar kita melaksanakan puasa adalah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada puncaknya nanti kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh puasa kita dalam pengawasan Allah, dan sang pengawas tersebut adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita untuk menggapai kesempurnaan Ramadan? Nampaknya ketika berbicara sempurna, manusia tidak ada yang sempurna. Maka mudah-mudahan minimal kita dengan kemampuan kita untuk senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan apa yang kita sanggup lakukan, sehingga ujungnya nanti kita mungkin tergolong sebagai orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lantas untuk menggapai kesempurnaan puasa Ramadan, ada beberapa hal yang harus sama-sama kita perhatikan dan harus kita hati-hati dalam setiap waktu dan kesempatan. Di samping kita berpuasa dari makan dan minum, dari yang membatalkan puasa, mari juga kita jaga 7 hal. Kita puasakan 7 hal. 7 hal diantaranya adalah puasakan juga seluruh jasad kita. Di antaranya yang pertama adalah puasakan lisan kita. Mari selama bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana kita dididik untuk senantiasa menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Mari yang pertama jaga lisan kita agar tidak berbicara kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasad yang kedua yang harus kita jaga adalah mata kita. Mari kita jaga mata kita. Kita puasakan mata kita agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jasad yang ketiga adalah telinga kita. Mari kita puasakan telinga kita dengan berusaha agar tidak mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tangan kita. Kita puasakan tangan kita dengan tidak berbuat sesuatu kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mari kita jaga kaki kita. Kita puasakan kaki kita dengan tidak melangkahkan atau mengayunkannya ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, mari kita jaga akal dan pikiran kita agar dengan tidak berpikir ke arah yang negatif, kepada arah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah mari kita jaga hati kita. Kita puasakan hati kita agar tidak menginginkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah, jika 7 anggota jasad kita tersebut mampu kita puasakan, maka secara otomatis akan mengajak kita, akan menghantarkan kita kepada posisi muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak mudah, hanya orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang akan berjuang untuk mendapatkan itu? Pertanyaan itu bisa jawab diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang yang beriman dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.